Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto, masih di channel Ibu Siti Mahmuda. Pagi ini kita akan menunjukkan lagi perkembangan komposter kita yang ada dua, yaitu komposter aerob dan komposter anaerob. Ini umurnya yang komposter aerob, komposter yang melibatkan oksigen dalam proses pengomposannya. Dulu pertama buat tanggal 1 Februari, berarti sekarang umurnya sudah 67 hari, 2 bulan lebih 1 minggu. Kemudian yang komposter anaerob, komposter yang tidak melibatkan oksigen dalam prosesnya, pertama buat 21 Februari, sekarang sudah 44 hari. Sekarang adalah tanggal 7 bulan April 2017, hari Jumat. Pagi ini kita sudah punya beberapa bahan yang seperti biasa yang kita gunakan untuk komposter, yaitu limbah dapur, ada kulit buah, kemudian cangkang telur juga, cangkang telur, kemudian kebetulan kita punya sisa nasi sedikit ya, dan seperti biasa paling banyak material yang kita gunakan adalah limbah jamu, limbah dari pedagang jamu. Nih, baunya harum seperti jamu, dan yang selalu hadir setiap pagi adalah air cucian beras. Ini selalu hadir setiap pagi menemani kita. Ya, jadi bahan-bahan ini semuanya gratis ya. Usahakan dalam melakukan berkebun secara organik itu kita memanfaatkan barang-barang yang gratis ya, barang-barang yang tidak usah kita beli. Paling tidak kita bisa ambil dari tempat sendiri ataupun minta dari tetangga. Itu intinya. Oke, kembali lagi kita akan perlihatkan, bisa mendekat sini. Komposter aerob. Apa yang terjadi di dalamnya setelah 67 hari, 2 bulan lebih 7 hari. Kita akan buka. Ini air lindinya sudah produksinya sudah dikit sekali karena sudah tidak kita tambahkan material lagi, kita biarkan saja karena sudah penuh dulu. Ini setelah 67 hari kita buka, ternyata banyak hewan kecil-kecil. Terlihat apa enggak? Terbang. Hewan kecil-kecil ini terbang. Ini, lihat, ya itu hewan kecil-kecil terbang. Coba lihat. Nah, di dalamnya tuh, ya terbang. Ini banyak hewan kecil-kecil. Kemudian ada juga belatungnya, mana ya belatungnya? Coba di dekat sini ya. Ini warnanya sudah kecoklatan menghitam. Kecoklatan menghitam ya. Jadi prosesnya sudah berjalan ya, sudah maksimal apa belum, karena kita baru kali ini, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dengan material yang sudah umur 2 bulan 1 minggu ini. Nanti akan kita coba tambahkan ke komposter yang anaerob. Kenapa kita pindahkan ke komposter yang anaerob? Tujuan kita adalah untuk mengusir hewan-hewan kecil ini yang memicu adanya belatung ya. Karena sebagian orang itu tidak suka dengan belatung, juga karena memang banyak hewannya, jadi kesannya itu jorok, tidak higienis ya, tidak bagus. Meskipun sebenarnya memang ini ya bahan-bahan yang kotor, tidak apa-apa. Kalau kita akan lihat, coba sekarang kita lihat ke yang komposter yang anaerob. Bisa ditinggikan kameranya, coba. Itunya dibalik ya, layarnya begitu. Terus tinggikan lagi, mendekat juga bisa. Oke, kita akan segera buka ini. Biasanya karena ini bahannya sebagian besar adalah limbah jamu, maka ketika dibuka itu aromanya khas jamu dan panas karena memang ada gas di sana. Karena ini anaerob, jadi memunculkan gas. Ya, ya bisa kita lihat. Kita lihat ini di pinggir-pinggir di ini dinding-dinding tempatnya. Dinding-dinding tempatnya ini ada putih-putih kayak beras. Kayak beras. Coba sebentar. Kayak beras. Nah. Ini putih-putih kayak beras. Ini adalah tadinya hewan atau belatung. Belatung yang hidup di sini, namun karena tidak ada
oksigen, tidak ada edaran oksigen di sini, maka dia mati, kena jamur putih-putih. Ini limbah buah-buahan yang kita masukkan 2 hari yang lalu, yang kita dapatkan dari penjual es buah. Oke, kita akan segera masukkan. Oh ya, tadi kalau yang anaerob itu ada hewan-hewan kecil, tapi yang aerob kebalik. Tadi yang aerob ada hewan-hewan kecil, anaerob bebas dari hewan. Maka selanjutnya nanti kami akan gunakan anaerob untuk membuat kompos ini. Ini udah umurnya 44 hari. Coba ini lagi. Ya, akan kita masukkan bahan-bahannya seperti biasa. Nasi masuk. Masukkan gitu aja. Kemudian sisa dapur masuk. Oke, kemudian oh iya, sebentar. Ini kita akan masukkan. Air lindinya banyak netes karena bocor ini. Nih di bawah ya. Nih air lindinya. Tuh. Karena bocor ini, jadi selangnya, dari selangnya bocor. Oke, kita akan masukkan ini ke yang aerob ini ke anaerob. Coba nanti hewannya kan di sini bisa mati. Sambil kita lihat dalamnya seperti apa. Ternyata juga 67 hari belum bisa menjadi kompos. Coba dalamnya. Baunya lumayan menyengat. Tuh lihat. Di bawah banyak yang bergerak-gerak ya. Hewan kecil-kecil belatung. Ya. Terlihat? Ya. Banyak sekali yang bergerak-gerak, hewan kecil belatung. Sudah kita masukkan ke sini. Kemudian kita ratakan. Kita ratakan pakai apa ya? Sebentar. Dilihat aja, diamati seperti apa. Kita akan ratakan. Nah, jadi sebagian udah menghitam, sebagian udah hancur. Sebagian ini yang ampas jamunya masih kuning, banyak kunirnya. Dan banyak hewan bergerak-gerak di dalamnya nih. Ya. Karena memang proses pengomposannya menggunakan oksigen, sehingga hewan itu dia hidup di dalamnya. Oke, nanti kita ini sudah pindahkan ke yang anaerob. Harapannya nanti hewan-hewan itu semuanya mati. Dan selanjutnya akan kita gunakan anaerob terus. Ini kemudian kita masukkan yang limbah jamu. Ya. Oke. Apa saja isi limbah jamu ini? Bisa kita lihat. Ya. Kunyit, jahe, laos, apalagi namanya, asam. Kalau asam ini bijinya, dan banyak empon-empon yang lainnya lagi. Nah, dengan penggunaan limbah jamu ini, nanti diharapkan air lindi yang kita ciptakan, air lindi yang kita buat ini fungsi ganda. Sebagai air lindi, sebagai POC, pupuk organik cair, juga sebagai herbal, yaitu yang bisa menyehatkan tanaman, kemudian bisa juga mengusir hama. Oke, kemudian selanjutnya terakhir kita seperti biasa siram dengan menggunakan air cucian beras. Seperti biasa, air cucian beras. Kalau kita kehabisan M4 misal, kehabisan molase misalnya, ya kita gunakan
air cucian beras yang sudah difermentasi. Kalau memang kita sudah kasih kehabisan ini. Kalau belum ya ini satu tutup, ini satu tutup. Kalau misal sudah kehabisan, kita tinggal tambahkan. Ini adalah air cucian beras yang difermentasi. Umurnya sudah lama lah, bisa mungkin ada 1 bulan. Tapi tiap waktu kalau kita punya, kalau tidak masuk komposter, masuk ke sini. Bebas ukurannya. Bebas ukurannya. Nah, putih-putih ini adalah spora dari jamur dan bakteri yang menunjukkan bahwa mereka itu berkembang biak. Ya, ini adalah alat perkembangbiakan mikroorganismenya. Putih-putih spora. Oke. Ada yang tanya kemarin disemprot apa gimana? Karena ini jumlahnya banyak, maka tidak kita semprot, tapi kita percikan atau kita siramkan saja. Ya, seperti ini. Biarkan saja. Nah, salah satu jadi fungsi memasukkan air cucian beras ini juga untuk mempercepat adanya air lindi di komposter ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat apa yang terjadi di dalam sini. Coba dari sini, dari bawah. Ini adalah pintu yang kita buat sengaja untuk melihat hasil proses kompos yang ada di bawah sini. Sudah jadi apa belum? Ini umurnya sudah 67 hari atau 2 bulan lewat 1 minggu. Kita akan buka. Ternyata di dalam bentuknya masih seperti ini. Coba kan kalau kita korek. Kita korek. Ya, ini bahannya limbah dapur, ada daun, ada apa ini, jamu, limbah jamu. Belum, ternyata ini apa, kulit pisang apa ya, ternyata belum juga terurai di bawah, belum menjadi kompos. Lama prosesnya ini 44 hari. Masih seperti ini daun sirih dari limbah jamu juga. Nah, dengan adanya daun sirih juga, ini nanti air lindinya bisa berfungsi sebagai pestisida nabati untuk semprot tanaman, juga sebagai pupuk cair. Jadi komplit kalau kita memasukkan limbah jamu. Sangat beruntung kalau rumahnya dekat dengan penjual jamu gendong sehingga bisa minta limbahnya. Ini kulit pisang. Ternyata belum terurai lah ya, masih kayak gini. Jadi memang perbedaan antara, kita masukkan lagi ya, kita tutup lagi. Perbedaan antara komposter aerob dan anaerob, keuntungan dan kelebihannya. Kalau komposter aerob yang prosesnya membutuhkan oksigen, itu lebih cepat proses pengomposannya. Akan tetapi menimbulkan hewan-hewan atau belatung yang kita kadang jijik. Kemudian menimbulkan sedikit aroma tidak sedap karena memang ada sirkulasi udara di sana. Kalau di komposter anaerob itu tidak ada hewan kecil-kecil belatung, tetapi proses pengomposannya sedikit lebih lama karena tidak ada bantuan bakteri lain dari luar selain bakteri yang kita masukkan melalui EM4. Oke, kita coba ambil air lindinya sedikit saja, nanti akan kita gunakan untuk menyiram. Ya, ini air lindinya itu seger kayak sirup warnanya, ya. Warnanya oranye. Aromanya khas jamu. Tidak menyengat seperti air lindi yang sebelumnya. Karena sebagian besar bahan-bahannya adalah dari limbah jamu. Oke, kita tutup, nanti akan kita gunakan. Oh, ayo langsung saja ke sana. Ini biarkan terbuka dulu. Kita akan gunakan untuk nyiram ini tanaman yang biasa kita. Kasih air. Oke.
Oke, ini jadinya. Ini kita sedang uji coba ke tanaman cabai kita yang dulu itu kena penyakit karena ditanam bersama dengan tanaman palem, yang palemnya itu banyak sekali hewan seperti ini. Mana ya? Sudah saya buang sih kemarin. Ini telur-telur kecil seperti ini. Itu yang di bawah putih-putih. Nah, ini hamanya yang kecil-kecil seperti ini. Bukan plastiknya ini. Nah, ini putih-putih ini hama. Kemudian dia pindah ke tanaman cabai karena memang satu pot. Ini sementara sudah kita bersihkan hamanya. Dulu ini sempat kita gunduli ini. Tanaman cabai kita. Ini cabang utamanya. Ya, ini cabang utamanya. Dulu sempat kita gunduli karena kena penyakit. Ini juga udah keserang lagi nih. Tuh daunnya. Nih. Ini sudah keserang lagi. Karena memang di sini sumber penyakitnya banyak banget ini, sumber hamanya. Dan ada beberapa lagi daun yang keserang. Ini dulu udah kita gunduli, kemudian kita rawat lagi, kita siram dengan air lindi. Alhamdulillah perkembangannya lumayan bagus dan sekarang di pucuk-pucuk ini sudah muncul bunga. Nah, nanti bisa dia perkembangannya akan bagaimana, apa bisa menjadi buah apa tidak, nanti akan kita tunggu. Yang jelas setelah digunduli tumbuh beberapa cabang baru dan daun-daun yang baru juga. Ini juga di pucuknya terlihat masih segar. Ini kita aplikasikan dengan air lindi ini. Kita uji coba 3 hari sekali. Kadang kita siram dengan menggunakan air cucian beras, kadang kita siram dengan air lindi. Air lindi yang menggunakan limbah jamu. Jadi fungsinya ada 2, selain untuk pupuk juga untuk obat semprot, obat hama. Nah, ini kita pekat ini ya, ini terlalu pekat ya. Tidak apa-apa, kita uji coba saja. Ini disiramkan ke tanaman dan media tanam. Kemudian selain untuk ini juga kita gunakan untuk anggur. Tanaman anggur kita. Tanaman anggur kita. Daunnya terlihat subur, bagus. Tapi sayangnya belum ada tanda-tanda akan berbunga. Kita rutin siram menggunakan air cucian beras dari dapur langsung. Biasanya juga kita langsung air cucian beras kita siram ke sini. Kemudian air lindi juga yang ini. Jadi ini kita berikan bermacam-macam pupuk. Tujuannya untuk memacu pertumbuhannya supaya nanti bisa berbuah, karena belum pernah berbuah sih ini tanaman anggur kita. Ini juga full dengan pupuk kandang medianya. Media yang kami buat sedemikian rupa seperti biasa, pupuk kandang, tanah dan arang sekam. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya ke depan seperti apa. Oke, kita kembali ke laptop. Oh ya, ini air lindinya yang bocoran. Kita masukkan juga. Bocoran. Oke. Kita akan tutup lagi. Oke, kita tutup. Dengan demikian nanti hewan-hewan kecil yang berada pada bahan kompos yang aerob tadi, dengan ditutup seperti ini tanpa oksigen, nanti dia akan mati. Dengan ditutup rapat seperti ini juga bau dari proses ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi selanjutnya nanti kita akan gunakan yang anaerob komposter. Ya, selain bersih, tidak ada hewan kecil-kecil, juga baunya tidak kemana-mana. Meskipun proses penguraian bahan-bahannya itu lebih lama daripada yang aerob. Tapi yang jelas kita sudah bisa panen air lindi setelah 2 minggu sejak pertama dibuat.
Jadi kita manfaatkan dulu air lindihnya, terus setiap pagi kita tambahkan juga. Air lindihnya kita bisa panen, terus kalau sudah punya tanaman kita langsung aplikasi, kalau belum bisa ditampung. Air lindih ini bisa kuat 4-6 bulan, apalagi kalau kita proses ulang lagi. Misal 1 bulan belum kepake, tambahkan EM4 lagi, tambahkan molase lagi. Jadi di sana masih terjadi proses fermentasi lagi, tidak apa-apa, langsung berulang begitu. Jadi bisa tahan sampai 4-6 bulan. Oke, demikian tadi review sedikit tentang 2 komposter yang kita miliki, yaitu aerob komposter dan anaerob komposter. Kesimpulannya, nanti kita ke depan akan menggunakan yang anaerob komposter saja yang ini. Yang ini juga nanti lubangnya akan kita tambal semua, kita tutup semua, nanti kan kita jadikan sebagai, yang ini juga kita akan jadikan sebagai anaerob komposter ya. Nanti lubang-lubang ini akan kita tutup rapat, jadi tidak menimbulkan belatung ya. Maaf berulang kali, ada yang menyampaikan di komen kalau menyampaikan sesuatu jangan diulang-ulang. Itu tujuannya adalah supaya saya juga keingatan saya akan semakin bagus ketika kita ulang-ulang. Juga tujuannya ke teman juga, kadang ada teman yang nonton hanya sebagian saja videonya. Oke, demikian tadi apa yang kita temukan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, perkembangan komposter kita hari ini, tanggal 7 April 2017. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Salam organic gardening di Facebook Rinoto Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.